Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Selamat siang Bu. siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Senang nih hari ini saya bisa ketemu Bu Sri. Saya pengen cerita Bu Sri. Alhamdulillah, Kebetulan sekali ya, pengen cerita ya. aku pengen Heeh, cerita, pengen cerita ke siapa nih? heeh. Alhamdulillah Iya ada. nih Bu. Makasih nih Bu ya udah menyempatkan waktu dan kebetulan juga Ibu benar-benar pengen bercerita juga nih ya sepertinya ya. Iya, iya. Heeh. Baik, kalau gitu kita di sini boleh nih ngobrol, ya ngobrol santai aja nih gitu. Eee, dari obrolan ini kira-kira nih Bu Nur Aziza ingin ngomongin apa sih? Iya Bu Sri, kebetulan tadi tuh ya, saya tuh ngajar silat nih, ngajar silat. Karena kan saya juga, bukan dari orang pesilat, jadinya Mhm, kan saya kurang kurang menguasai lah intinya di materi silat ini gitu. Cuman karena saya diberikan amanah, maka saya harus berusaha bertanggung jawab atas amanah yang sudah eee, di diemban oleh saya gitu. Nah pengennya saya sebenarnya pengen pengen materi itu saya punya gitu, tapi kan sementara ini saya nggak punya nih materinya. Kalau praktek apa, saya soalnya kan silat kaserangan ini kan modul apa tuh namanya baru ya materi iya iya baru gitu. Jadinya di Google juga belum banyak gitu. Seperti itu tuh Bu, saya tuh pengen cerita itu gitu tentang iya mengajar silat ini. iya, jadi yang mau diomongin sama kita nih tentang silat Nah, keserangan ya, Bu, ya? iya 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 Bu Sri. Ya memang bener ya, silat keserangan, terus tadi juga Bu Nur bilang, mengenai materi yang kurang ya, yang kurang, karena modulnya baru gitu, jadi Mhm, kurangnya materi dan karena belum menguasai juga ya. mhm mhm. Nah, sebelum lanjut nih, kita kan punya waktunya pendek nih ya, Bu, ya, Iya kita hanya iya, mengobrol curhat ini aja ya, apa, siap, 10 mhm. sampai 15 menit lah untuk ngobrolin ini gitu ya, Oke, Bu, ya. iya 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 iya, siap Bu Sri. Nah, dari apa, cerita tadi Bu Nur Aziza, sebenarnya tadi kurangnya gitu ya, karena mengemban tugas, nah kurangnya kemampuan dan kurangnya materi pembelajaran. Sebenarnya keinginan Bu Nur Aziza tuh, materi dan penguasaan ini idealnya pengennya seperti apa sih, Bu? Iya, jadi kan gini, saya tuh ngerasa kewalahan kan tadi ya, saya ngerasa kewalahan di ini gitu, walaupun memang kan saya menghadapi siswa yang baru kelas 7 nih, tapi tetap saja namanya guru kan tidak boleh nih di depan itu merasa, "Oh kok nggak bisa?" gitu tuh di depan murid itu kan, di depan Iya, murid nggak bisa kan saya nggak mau gitu sih yang seperti itu, gitu. Nah, pengennya saya ya saya walaupun saya background-nya dari bukan silat, tapi saya bisa gitu menguasai bagaimana materinya ataupun maupun prakteknya gitu. Karena kan kalau matematika misalnya, matematika tidak ada buku modulnya, walaupun saya bukan ahli di bidang matematika, tapi kan background saya memang matematika. Jadi nggak ada bukunya juga ya asal tahu bahwa materinya tentang ini, saya bisa gitu menyampaikan. Tapi kalau yang iya, bukan background-nya kan saya kudu ngeblank kan Bu Sri gitu. iya bener Aduh ya. gimana ini kan nggak kasihan juga dengan murid yang hanya seminggu 2 jam pelajaran, kurang maksimal kan kasihan gitu. Saya menyadari kok saya kurang maksimal nih di bagian Mmm, silat kaserangan gitu. Sejauh ini sih kalau praktek segala macam kan saya bisa belajar dari YouTube walaupun nggak dari perguruan karena keterbatasan waktu ya. Belajar di perguruan. Saya bisa di YouTube gitu, jurus 1, 2 bisa dikuasai dulu gitu, nanti selebihnya saya belajar lagi. Ya seperti itu, saya sih pengennya gini Bu Sri, pengennya dari obrolan hari ini tuh ada pencerahan lah bagaimana nih saya bisa menguasai walaupun saya bukan dari background silat gitu, mhm. bukan Nah, pendekar. iya. Iya benar ya. Nah iya, walaupun di sini Bu Nur walaupun belum menguasai gitu ya, nah kira-kira dengan yang Bu Nur belum menguasai materi itu, kira-kira skalanya nih sekarang Hmm, dari cerita Bu Nur tadi, kira-kira mhm. itu ada di skala berapa sih Bu? Kalau dikatakan misalnya tadi idealnya Bu Nur tuh
ya tadi bisa mengajarkan dengan baik gitu kan. Idealnya kira-kira 10 lah gitu ya. Nah, Mhm. dari yang disebutkan Bu Nur tadi, itu ada di skala berapa, Bu? Iya, jadi kalau saya bilangnya kelas saya sekarang sudah di kelas skala 9 sih bohong banget ya, karena saya Mhm, sendiri aja belum merasa pede, sepede itu untuk mengajar gitu. Artinya kan dari mulai saya sendiri belum merasa pede mengajar silat, jadi menyebabkan mungkin kelas saya juga masih rendah lah gitu, tapi nggak 5 juga, artinya kan saya bisa mempraktekkan gitu, dengan keterbatasan juga artinya bisa prakteknya udah sampai 2 jurus gitu. Tapi tetap saja saya merasa kurang gitu, masih di posisi, berapa ya, paling nggak 6 6 atau 7 lah gitu, masih masih belum mencapai maksimal gitu Bu Sri. Di kelas saya nih udah berapa pertemuan nih ya, masih berasa belum maksimal untuk mengajar di silat kaserangan gitu. Terlebih karena memang buku panduan di sekolah juga kan tidak ada gitu, makanya kan saya berusaha buat mencari sendiri nih materinya gitu. Walaupun kata teman-teman juga udah sih, karena nggak ada lagi orang gitu lah, ini juga materinya juga baru dan ini juga kelas 7. Tapi kan untuk mengajarkan saya pikir tidak bisa main-main kalau untuk iya mengajar iya gitu. Karena iya, yang kita ajarkan kan ini anak nih yang sudah dititipkan orang tua ke sini, mhm. berarti kita juga harus bisa memaksimalkan diri gitu. Iya benar sekali ya, iya Bu ya. Harus karena anak orang ya manusia dan untuk masa Mhm. depan ya Bu ya, benar ya, kita harus maksimal gitu. Ya tadi yang dikatakan Bu Nur bahwa dari apa yang dilakukan Bu Nur berada di skala masih di skala 6 atau 7 ya tadi ya. Sebenarnya Mhm. keinginan Bu Nur untuk kegiatan yang Bu Nur lakukan tadi tentang Mhm. pelajaran silat gitu, silat keserangan ini, Mhm. keinginannya ada di nilai berapa sih, Bu? Kalau namanya keinginan Mhm, pasti pengen mencapai nilai yang maksimal gitu. mhm, Kalaupun dalam perjalanannya barangkali banyak kekurangan-kekurangan dari sana sini, tapi keinginan mah selalu menginginkan nilai maksimal. Kalau nilai maksimal itu 10, ya saya menginginkan nilai eee, maksimal itu 10 ya luar biasa. Iya benar benar, luar biasa. seperti itu Bu Sri. Tapi kan ya untuk mencapai nilai 10 itu tadi juga kan kita harus mengukur kemampuan gitu, pengen ini tapi tidak tidak mau mengupgrade diri kan salah juga, menginginkan di puncak, nilai 10 tapi kitanya malah berdiam diri atau enggak tidak mengupgrade, sudah tahu nggak bisa tidak mau belajar kan Iya juga ada. benar. Jadi harus mengupgrade ya, Bu, ya, untuk anak-anak ya, sebelum kita menghadapi anak-anak ya, benar. Iya, mhm, Nah nah kira-kira nih, Bu, kemungkinan yang Bu Nur lakukan nih untuk kegiatan tersebut, mhm, kemungkinannya melakukan apa aja sih, Bu, untuk iya. meningkatkan itu? Jadi yang pertama saya terus kolaborasi nih dengan ibu kepala sekolah, kebetulan ibu kepala sekolah ini sangat mendukung sekali setiap kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ketika curhat, "Bu, saya ini kewalahan," gitu, nggak yang langsung menyalahkan, "Bu Nur gimana sih?" gitu, tidak Ya, seperti itu untungnya. Jadi ditanya, "Apa nih yang bisa dibantu?" gitu. Kayak saya minta buku pun langsung direspon, "Oh ya udah nanti dicoba dicarikan di sekolah yang lain," seperti itu. Jadi dengan itu berdiskusi, kemudian juga kan kemarin juga habis ada pertemuan tuh dengan guru-guru silat Kasirangan gitu, dan orang yang di sana memang para ahli-ahlinya ya, ahli-ahlinya pendekar gitu. Masih ada nih grupnya gitu, jadi saya manfaatkan itu untuk menanyakan kadang, "Materi ininya ada nggak sih yang punya?" gitu. CP, ATP-nya, kemudian sumbernya, memanfaatkan itu. Kemudian sambil juga kalau untuk prakteknya saya buka di YouTube, karena saya udah nyari informasi di perguruan juga kan keterbatasan waktu nih karena saya juga ada tugas juga gitu. iya, Rasanya kok saya belum bisa, bukan nggak mau, belum bisa untuk benar-benar berlatih di perguruan perguruan gitu dengan waktu yang hari apanya tuh saya belum bisa. Jadi sejauh ini saya masih meng-upgrade dirinya lewat itu tadi, lewat YouTube, lihat prakteknya, kemudian mencari referensi sumbernya nih dari teman-teman, seperti itu.
Oke, ya. Bu Nur udah melaksanakan ya, udah mencari referensi, mengupgrade Ya. diri ya. Nah, kira-kira nih Bu, Mm-mm. untuk apa mencapai keinginan tadi Bu Nur Azizah, siapa saja sih yang perlu dilibatkan menurut Bu Nur Azizah? Iya, yang pertama jelas kepala sekolah ya, pimpinan saya, kemudian teman-teman di apa tuh namanya, di grup silat Kaserangan itu sendiri Nah, ya. ya. Karena kalau berbicara ngobrol dengan teman sejawat pun uh, ya gitu sama sih jawaban karena mungkin sama juga artinya kan belum pernah nih sama maksudnya artinya kan sama-sama bukan background dari silat gitu jadi kan banyaknya juga sama kayak saya artinya bukan background dari orang silat kalau ngobrol dengan mereka ya tapi perlu juga artinya untuk memberikan motivasi sih bisa gitu dengan rekan sejawat memberikan motivasi ayolah Bu Nur pasti bisa kok belajar silat suka gitu. Dapat semangat ya Bu ya. Iya, untuk memberikan Ya. semangat, tapi kalau untuk memberikan oh materinya begini nih, oh jurusnya begini, ya tidak bisa dengan teman-teman gitu. Paling dengan teman-teman itu, coba aja buka YouTube gitu. Jadi dengan pimpinan, dengan teman-teman guru silat se-Kabupaten Serang itu gitu. Ya teman-teman yang rekan sejawat di sekolah ya fungsinya untuk memberikan motivasi aja ke saya itu. Sebagai penguat motivasi lah gitu Bu Sri. Uh, Tadi dari cerita Bu Nur juga ya dapat dari teman-teman, saran dari teman-teman, bergabung dengan berkomunikasi ya dengan para apa yang ahlinya di bidang silat kaserangan. Nah, dalam pelaksanaannya nih Bu, dalam pelaksanaannya Bu Nur Azizah melaksanakan itu dalam waktu kapan nih Bu? Iya, sebenarnya ini seharusnya memang ya, kan sebelum pelaksanaan itu sudah mencari gitu. Tapi kadang mungkin karena salahnya di saya juga sih, ada salah di saya, tidak menyalahkan karena tidak ada modul atau lainnya. Kadang karena kesibukan tadi ya Bu Sri ya, kesibukan tadi gitu. Jadi yang akhirnya mepet gitu untuk pelaksanaannya. Padahal saya tahu bahwa sumbernya nih tidak ada, harusnya jauh-jauh gitu tuh. Jauh-jauh hari itu saya sudah menyiapkan itu. Kadang sudah mepet baru aduh kata saya, oh iya silat Kaserangan nih Jumat gitu. Malam Jumat itu saya baru belajar kadang di YouTube atau kadang pagi-pagi bangun subuh itu orang apa gitu ya. Ini mau olahraganya silat. Olahraganya silat. Iya, kadang ngapalin juru, aduh besok praktek kan nggak mungkin kalau materi aja ini besok praktek ini ya. Saya belajar dulu gitu. Jadi mempersiapkannya sih harusnya memang jauh-jauh hari karena kemampuan saya yang terbatas tuh harusnya jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan. Tapi kan karena itu tadi ya menjadikan alasan nih akhirnya ya kesibukan di luar sekolah kayak macamnya ini jadi alasan harusnya kan tidak boleh ya tidak boleh menjadikan alasan apapun untuk tidak maksimal dalam pembelajaran itu. Itu evaluasi diri saya sih. Ya, dari cerita Bu Nur sebenarnya udah ini ya, udah tahu nih bagaimana penerapannya, kemudian harus siapa saja yang terlibat tadi ya, Iya. kemudian mencari mengupgrade diri gitu ya Bu ya. Nah baik nih Bu, kita nih sudah di akhir sesi nih Bu, Iya. udah ada di akhir sesi nih. Apa kira-kira nih Bu dari pembicaraan kita nih apa sih yang didapatkan? Iya. Alhamdulillah nih dari pertemuan dengan Bu Sri ini, saya jadi lega gitu ya. Tadi mah agak ada gimana ya belum ngobrol sama siapa kan abis ngobrol tuh berasa berkurang gitu ya beban-beban. Kemudian juga saya bisa oh iya ya akhirnya sebagai pengingat diri saya, alarm diri saya sendiri bahwa tidak boleh nih menjadikan alasan saya karena bukan backgroundnya silat, kemudian menjadikan alasan untuk tidak maksimal, untuk tidak mau mencari gitu. Nanti jadi alasan kan saya bukan silat, salahnya kenapa saya yang suruh ngajar kan tidak baik seperti itu. Nah kan dengan begini kan jadi mengingatkan saya, oh iya
saya yang berbicara, nah saya juga harus Oke. bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan gitu. Tadi kan saya menyampaikan saya harus belajar sebelumnya, berarti kan harus dilaksanakan gitu sebelumnya. Oke, baik ya Bu. Kalau gitu nih, kita sampai ketemu lagi nih Bu ya. Saya pengen lihat nanti Mhm. bagaimana cerita dari Bu Nur setelah pembicaraan ini, kemudian diterapkan di pembelajarannya Bu Nur nih. Ya, Mohon maaf nih Bu ya sebelumnya, barangkali dari ucapan saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, mohon dimaafkan. ya, sami-sami Ya, dulu ya, hatur ya, nuwun sudah terima mau kasih ya Bu. mendengarkan. Ya, terima kasih Bu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.